Klaten. Ya, Klaten adalah kota kecil yang berada di tengah-tengah antara kota Yogyakarta dan kota Solo. Pantaslah kota ini selalu berbenah dan bersolek diri sehingga Klaten terlihat indah. Kali ini saya, Pramugara Aji Perdana dan Rara TV mengajak sedulur semua untuk melihat keindahan sebuah rawa di kota Klaten ini, namanya Rawa Jombor. Konon katanya saat ini Rawa Jombor sedang tahap revitalisasi. Kita buktikan perjalanan kita ke sana. Kira-kira peta perjalanan kita seperti ini. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai untuk membuktikan seberapa jauh revitalisasi kawasan Rawa Jombor. Dan tentunya, ayo cintai negeri kita sendiri. Sedulur, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dari Jonggrangan Klaten, ayo kita mulai perjalanan ini. Sore menjelang petang, kita memasuki kota Klaten dari arah Solo untuk melihat sebuah rawa yang indah di kota ini. Di sebelah kanan perjalanan kita adalah Masjid Agung Al-Aqsa, Klaten. Ada pertigaan. Bila lurus ke arah kota, kita berbelok ke kiri. Kita menyusuri Jalan Pangeran Diponegoro. Jalan ini merupakan jalur lingkar kota Klaten. Jalanan cukup lebar dan halus. Kali ini situasi lalu lintas dalam keadaan ramai lancar. Sementara cuaca sore ini di kota Klaten mendung. Terlihat langit kelabu dan awan bercak-bercak hitam di atas sana. Namun justru menambah keindahan pemandangan yang kita saksikan kali ini. Jalan bypass yang kita lewati kali ini sengaja dibuat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas maupun kemacetan yang ada di kota Klaten. Bypass ini juga merupakan jalur lingkar atau ring road-nya kota Klaten. Di sebelah kanan adalah rumah sakit khusus bedah Diponegoro 21, masih di wilayah Klaten. Kita lanjut. Saat ini kita berada di Jetak Kidul, Karanganom, Klaten. Di sebelah kiri terlihat sawah ladang penduduk yang mulai tergusur oleh rumah-rumah dan pabrik yang belum lama berdiri. Terlihat juga monumen Satlantas Polres Klaten sebagai peringatan jangan mengikuti jejak kendaraan yang ada di atas, karena monumen itu adalah kasus kecelakaan bertabrakannya dua jenis kendaraan. Di depan rupanya jalanan macet karena ada perlintasan rel kereta api. Kita berhenti untuk menunggu palang pintu dibuka setelah kereta api lewat.
Jalur kereta api ini apabila ke kanan, maka kereta akan berjalan ke arah Jogja, Bandung, maupun Jakarta. Sedangkan jika berjalan ke arah kiri, maka akan menuju ke arah kota Solo, Malang, maupun Surabaya. Memang kita harus bersabar untuk menunggu sampai palang pintu dibuka. Nah, terlihat kereta api yang melintas ke arah Yogyakarta. Seperti inilah pemandangan lalu lintas yang sangat semrawut yang biasa terjadi di palang pintu kereta api. Kemungkinan seperti ini hanya terjadi di Indonesia. Tak apalah, mungkin dengan gambar ini masyarakat Indonesia semakin sadar untuk selalu tertib, tentunya termasuk saya di dalamnya. Kita masih lanjut melintasi Jalan Diponegoro. Kali ini jalan berkelok-kelok namun masih tetap mulus. Jalan ini merupakan jalan nasional yang biasanya ditandai dengan pembatas garis tengah berwarna kuning. Kota Klaten ini sesungguhnya merupakan daerah yang subur karena terletak di sisi selatan Gunung Merapi dengan banyak mata air di seputaran kota Klaten. Namun demikian, dengan pesatnya perkembangan perkotaan, kota Klaten pun banyak ditumbuhi bangunan-bangunan beton sebagai hunian penduduk. Di depan ada perempatan, bila ke kanan ke arah kota Klaten, bila lurus ke arah kota Yogyakarta. Kita berbelok ke kiri. Kali ini kita menyusuri Jalan Borobudur. Ini hanya sekedar nama, bukan berarti jalan ini menuju ke Borobudur. Ayo kita lanjut. Jalan yang kita lalui ini agak sempit, sementara aspal sedikit agak bergelombang. Karena terlihat di beberapa bagian aspal di jalan ini sudah mulai retak dan mengelupas. Kita sampai di Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah. Kita melintasi di kawasan perkampungan penduduk dan selanjutnya kita melintasi persawahan dengan padi yang menghijau dan bukit-bukit tampak biru di kejauhan. Bukit di depan sana adalah Pegunungan Seribu, masuk di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan di kanan kiri perjalanan kita sangat indah, namun sayang sudah banyak rumah-rumah atau kompleks perumahan yang berdiri di antara lahan-lahan subur di tempat ini. Saat ini kita sampai di Desa Jomboran, masih di Kecamatan Klaten Tengah. Ada perempatan, kita lurus saja.
kita masih melintasi jalan yang bergelombang karena jalan ini berada di antara persawahan, sehingga tanah sebagai bantalan jalan agak gembur. Lebih-lebih bila di musim penghujan, sehingga aspal sering mudah rusak dan bergelombang seperti yang kita rasakan saat ini. Cuaca sore menjelang petang ini sedikit agak cerah dibandingkan dengan awal perjalanan kita. Jalanan mulai agak sepi lalu lintas. Sebelah kanan adalah SMP Negeri 5 Klaten. Kita masih lurus. Suasana di tempat ini masih sangat segar karena banyak sawah-sawah serta pohon-pohon yang hijau didukung cuaca yang sedikit berkabut. Terlihat pula di depan sana, sebelah kiri adalah perbukitan Seribu. Sebelah kanan adalah kantor kepala desa Jomboran. Kita saat ini sampai di Dukuh Ngembel, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Jalan berkelok-kelok, pokoknya semakin asyik didukung cuaca yang mulai cerah saat ini. Kita sampai di Dukuh Banyuripan, masih di Jimbung, Klaten. Kita sudah memasuki daerah Rawajombor. Terlihat di kanan kiri perjalanan kita adalah tumpukan-tumpukan sampah, tanah, dan kayu-kayu hasil pembongkaran dari warung-warung apung serta pengerukan tepian Rawajombor. Dalam revitalisasi kali ini, yang dahulunya Rawajombor dipergunakan untuk rumah makan apung serta wisata perahu tradisional getek, nantinya akan direvitalisasi menjadi sebuah objek pariwisata yang berkaliber nasional. Saat ini, untuk memasuki kawasan ini, para sedulur semua tidak dipungut biaya. Bahkan, dalam masa revitalisasi ini, kita bisa memarkirkan kendaraan di mana saja di sekeliling Rawajombor ini. Melalui program revitalisasi rawa yang mempunyai luas 198 hektar, kecuali akan difungsikan sebagai tempat pariwisata air, namun juga akan dikembalikan ke fungsi dasarnya sebagai infrastruktur irigasi guna menopang pemasokan air lahan pertanian di wilayah Klaten ini. Saat ini, Rawajombor sudah banyak mengalami sedimentasi. Untuk itu, perlu adanya pengerukan di tepian rawa akibat membusuknya enceng gondok yang berkembang sangat pesat di Rawajombor ini. Kecuali itu, sedimentasi juga disebabkan karena pencemaran sampah dari air yang masuk ke Rawajombor.
Juga dari adanya rumah makan apung sehingga mengurangi volume tampungan air rawa. Untuk itu, revitalisasi ini dilakukan. Namun demikian, agar tidak mengganggu perekonomian warga, maka warung yang dulunya terapung di atas rawa akan dipindahkan di daratan di seputaran rawa. Sedangkan di sekeliling tepian rawa akan dibangun trotoar yang saat ini sebagian sudah dibangun dan sudah bisa ditempati untuk pedagang lesehan. Nanti kita akan melihat sambil memutari di sekeliling rawa ini. Karena di sekeliling rawa telah dibangun jalan inspeksi yang cukup untuk kendaraan sepeda motor maupun mobil di saat mengelilingi rawa Jombor ini. Jarak rawa Jombor ini dari kota Klaten kurang lebih 16 km yang dapat ditempuh dalam waktu 25 menit. Tidak terlalu jauh bukan? Ya, karena akses jalan di tempat ini sudah beraspal yang dapat ditempuh dari berbagai arah, baik dari Klaten, Jogja, Gunung Kidul, Sukoharjo, dan lain sebagainya. Sedulur, inilah rawa Jombor di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di belakang terlihat samar-samar Gunung Merapi yang sangat gagah. Ayo kita mengelilingi lagi di rawa Jombor ini sampai selesai. Kedatangan sore menjelang petang hari ini, kita bisa melihat banyak pengunjung dengan berbagai aktivitas di sekeliling rawa. Ada yang sekedar nongkrong-nongkrong, memancing, juga ada yang berwisata kuliner di sekitaran tempat ini. Tentu tempat ini akan lebih ramai dikunjungi oleh wisatawan pada hari Sabtu dan Minggu atau pada hari-hari libur nasional. Namun tentunya semuanya harus mentaati protokol kesehatan karena saat ini masih di masa pandemi. Untuk itu, saya merekomendasikan buat sedulur semua apabila suatu saat nanti revitalisasi rawa Jombor sudah selesai dan pandemi COVID-19 sudah hilang, setidaknya sudah berganti menjadi epidemi, para sedulur semua silahkan untuk mendatangi tempat ini. Kecuali tempat ini sangat indah, tempat ini juga sejuk karena di sekeliling rawa Jombor ini banyak bukit-bukit indah serta pohon-pohon dan hutan-hutan yang rindang. Nah sedulur, inilah sampan yang dapat dinaiki oleh para pengunjung untuk menikmati perairan rawa Jombor ini. Kecuali ini, juga ada speedboat yang dapat disewa untuk mengelilingi tempat ini. Namun sayang, keberadaan perahu sampan hias ini akan dihilangkan setelah nanti revitalisasi selesai dan akan digantikan oleh perahu-perahu yang memenuhi standar keamanan, sehingga saat ini sudah banyak perahu seperti yang tadi kita lihat sudah pada rusak. Andaikan perahu-perahu yang ada tidak jadi diganti, dipastikan akan direnovasi agar sesuai dengan standar keamanan. Sekarang pun kita masih melihat keramba-keramba ikan di tengah maupun di tepian rawa. Kemungkinan nanti juga akan ditata agar tempat yang kumuh kita lihat saat ini akan menjadi indah pada waktunya.
Sedulur, kalau kita amati secara seksama, tempat ini sangat cantik. Namun, akibat penataan yang belum selesai, maka tempat ini terasa kumuh. Tetapi bisa dipastikan apabila pembangunan dan revitalisasi tempat ini selesai, pasti akan menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun luar negeri. Karena seperti saya terangkan di depan tadi, bahwa tempat ini tidak terlalu jauh dari kota-kota besar seperti Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Semuanya mudah menjangkaunya dengan kendaraan darat karena infrastruktur yang sudah memadai. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa untuk kedepannya tempat ini pasti banyak mengundang investor untuk mendirikan tempat-tempat usaha seperti hotel-hotel dan penginapan, kafe resto atau rumah-rumah makan, serta kantong-kantong parkir yang ditata sedemikian rupa sehingga bisa dipastikan bahwa kedepannya tempat ini akan menjadi tempat yang sangat indah dan juga banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dalam kesempatan ini pula, saya masih meminta dukungan dari para sedulur semua. Bagi yang belum memberikan subscribe, dimohon untuk subscribe dan pencet lonceng notifikasinya. Karena bagaimanapun juga, subscribe para sedulur semua sangat bermanfaat bagi saya khususnya dan channel Rara TV ini pada umumnya. Nah, bagi sedulur yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sedulur, demikianlah yang saya bisa terangkan tentang situasi dan kondisi keadaan Rawa Jombor saat ini. Karena sumber informasi ini saya dapatkan dari masyarakat yang ada di seputaran wilayah Jombor ini. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi sedulur yang akan menambahkan informasi atau memberikan koreksi, silahkan untuk menulis pada komentar yang ada di bawah ini. Nah, sedulur, dari Rawa Jombor, sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.